sertane sikut. Jadi ngaten niki kan sikut. Nah ilah itu bahasa Arab kan tok sikut dan aku. Ayo aku tegese Mbak apa nempel sira al-masai masuk dia kelawan ruus. Ini gue di isalat iman tanpa malaikat itu macam sapi. Bahwa kali ketahui bahwa ismu jinsi, bahwa teori ismu jinsi ismu jinsi. Nyata ini macam sapi. Nyata kalau terang loh. Wam sahu birusikum basuh kepala. Jadi roksun artinya dasu kepala. Sama rumah nonton. Berhubung dasu artinya das kepala. Kalau macam Hanafi wajibnya minimal ya. Nyata nih persisnya. Nabi Ibnu Abbas nyanton lagi. Ibnu Abbas. Ya, ini memiliki terus nyata. Ngantos begitu. Yabda'u bi muqaddami ra'si ila mafroqi ra'si summa ila qafahu summa yarud duma gitu. Begitu kan ya. Ya kan ya. Itu sing ulama ijma mesti sae. Sampeyan wudu model ngoten ulama ijma mesti sae. Kok Hanafi nggih muni ngono, Syafi'i muni ndak afdole. Cuma berhubung masalah ijtihad. Imam Syafi'i aneh meneh. Di madzhab ndas yo ndas. Kowe jual tas ruhin sakmene yo ndas. Di mbok dulet ngene jenenge dulan ndas ruhin. Dadi iku masalah. Cangkem elek kan ngoten. Lho ngene iki mbok tabok kena akeh ya tabok ndak. Mbok dulet ya jenenge dulet ndak. Padahal kena sithik iki, Pak. Lah nek ngono berarti ora kudu kabeh. Pokoke kena ndas. Akhirnya terus Bang Syafi'i tak wudu ditulis. Iku gara-garane pokoke ndas wis jenis ndi wae jenenge. Ya, niku. Tapi sing jelas nak zaman Nabi sama nak ngaji hadis-hadis kana Rasulullah idza masahara sahu yabda'u bi muqaddami ra'si ila mafraqi ra'si summa ila qafahu summa yaruddu ma jami'an. Ingatan persisnya. Tapi guru kula nyontokno sami sanad sing musalsal ingatan. Ngeten ngatos iki. Ya, jadi nak Abu Hanifah Imam Malik darani kedah. Imam Abu Hanifah kalaupun sebagian minimal kedru nasihat, jadi sarangan. Mulane nak kiai-kiai sing ijek kiai atau santri sing ijek khusuk minimal kuwabon. Sak ndas, sak tangan to. Tapi nek kena engkel ditulis. Niku repot. Tetap keliru nganti bulitan bareng. Ya duit gas. Meskipun sah ya, tapi resiko. Sah ngoten niku resiko. Nak saya sah karo madzhab Syafi'i. Tapi wong setting ngece. Bawa masuk bagi satu. Saya ki mongko cukup apa akal masih di sini perkara ya dua bener ya apa ismu sosial yang atas ini. Bahwa utawi mas suka ali cuma suka di sarotin jajal. Masuk sebagian rambut, ora sebagian dah. Sebagian rambut. Dia mau ditulis walihis Syafi'i. Nah, ini diterangno walihis Syafi'i. Artinya karena mazhab lain mengatakan tidak sah gitu. Paham ya? Masih Imam Syafi'i lah darani sunate orang ngono iku standar minimal. Jadi orang kok darani Imam Syafi'i sunate nggak orang ngono maksudnya ngono lah ya sah tapi ora idi. Ya lek kados tumaknina lah, tumaknina itu dikodri subhan. Tapi standare kados ki Jawa wis wanawa ping 3. Dadi iku standar minimal. Kok mangan iki. Omangan 50-an asline kan pun wareg to. Tapi ora iso ngadeg rugen. Terus akhirnya rong kiri. Gratis. Mau gratis. Wa arju wa alai syafi wa arju lakum lan sikile ro kabeh binasbi afan alai dia. Mergi jeri lan diwaca jer alal jiwa ing atase atama. Aku menek. Imam Sahu biru usikum wa arju lakum. Nak diwaca nasab iku ataf ning wae dia. Nak diwaca wa arjulikum mergo lapate jejer biru sikum. Sikum kan jer. Berhubung jejer ketularan melok jer. Yo ana aku di erotik ora ono jejer. Masih nasab dubeng jejer-jejer melok apa? Aku kok perkara jejer. Ya kayak kira kiai jejer kiai terus dianggap berapa? Jejer. Kayak ngoten kan wonten lho. Misale sampean kiai ngalim. Wong sing ngaji, medeni wong murid wong alim. Padahal tetep ae wong murid wong alim tetep ora ngalim. Tapi diwedeni tiyang muga muridé padahal muridnya Bali Maksum. Lha ora Bali Maksum top hubungane, Pak. Padahal sopire. Iku mergo alal jiwa naga. Mulai dhisik nagane iki dibakar. Ilal kabeh, no alma sertane kabeh. Iki ilah di makna ma'al. Iki ora maring tok tapi yo kabehane melok. Ma'ahuma tegese sertane kabeh. Kama bayaran kala jelasno ing mau pas. Kalau mau kabeh alas mani bareng loro ana diane kan tukul karone dibuli rijit.
Ngen saben-saben sikil ing damak solisak nalikane napa ros-rose glamaan. Pokoke pun wah, wal kodam lan glamaan sak napa. Niki lho, nek wong coba lho niki. Niki lho ora sing niki bisa. Nak kemirian niki. Niki jenenge sak. Nak niki kodam. Terus pokoke ngoten niki. Wal faslu bainal aidi wal arjul masulat durasil maksuyubi. Wal faslu te ngekeki fasal, ngekeki pemisah. Bainal aidi antarane tangan wal arjul lan sijil. Masulah kang dibahas sira silang sira al maksud kang rusak. Iku video maidai apa ilah faslu kata dengan kita. Itu haroti aidil abdi ing dalam musa ini ilah berperang. Diundui wujud tertib ya. Barai terus tangan, bertangan apa? Sirah, bersirah terus nembe sikil. Tapi tertib ini wa alih sapi. Ini repot, aneh. Konten tiang berkaji terus wudhu sikil sih. Jadi orang Mekah yo biasa wudhu sikil. Malah mau agar masalah istirahat itu mesti ini. Mereka masalah istirahat. Nah ini mau terus mau menyangkut asu, menyangkut tertib mau gitu. Jadi wa alih sapi. Ini banyak repot. Imam Syafi'i itu lucu. Sampai nak ngaji mu'in. Ini tak orang Mustafa taruh. Nah sampai ngaji mu'in tak? Ana wong wudu surup, nggih, ben rono ya. Wong surup ning gone kali. Terus niat wudu sah to. Cara madzhab Syafi'i. Sah kan? Senajan to ndekne niate kok sekian detik. Yang diandekan tertib ora kasil ter. Lah nek sah berarti tertib to ora. Wong surup langsung dadi to. Agak tertib bagaimana? Wong spontan roto. Lah Imam Syafi'i ngono iku darani. Tapi di saat yang sama darani wajib ter. Emangnya aku ngomong, kabeh madzhab paradok. Itu kali ngoten, ora aneh Gus, berarti Imam Syafi'i paradok. Paradok Imam Syafi'i tok. Kowe dadi kiai, umat Islam kudu sugih gede. Nah jenenge paradok ger wong urip biasa paradoke mboten. Ra iso sampean protes kiai, ih lha jenenge bapak kok melarat. Padahal nak nyari atau wong Islam kudu sugih. Penting kudu jujur. Pancen apike ngoten. Soal kowe ra iso nglakoni yo wis kudu tetep ngomong apa ten. Jadi sing apik jujur ngoten meskipun kok parah. Jadi misalnya kalau rukin standar Nabi itu wongnya pemaaf, orang murid lah tak para data miroran pakola orang iso diprotes lanjuran piyambak ya kok sering muring-muring orang urusan kan apa ngaji tetep neraka akhirnya aku kayak jujur lah ya Nabi ra kaya aku tapi orang iso pepeh kuwi muring-muringan terus hadis iku mbok takwil nggih mboten malah sampean ora jujur sampean nggih ngoten masuk numpang bojo nak ngaji tetep wong lanang wajib napa kuwi sing wedok omah iku wajibane wong lanang ora kewajibane wong wedok sampean ra iso dipayu jenengan kok manggen omahe bojone ora iso iku takdir nak syariat hukum nggih ora iso hukum ora wali perkara kondisi sampean ora iso. Pancen ngoten, niku pentinge iki jujur iku. Ora iso nglakoni kok diomongno. Lho tenan. Wa iqadulan den alam nasunna wujuh dunia wajib niati dan wajib ado kau diri kalian. Wajib ado kali. Wa ing kuntum lamun ana sira kabeh junub kotor ing sesuci. Ngomong kabeh sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mardo iku loro. Maradun si loro ya dulu yang bahaya ing marad apa mau sakit yang menjadi alergi dengan air. Allah sabaran dengan atasi rumah musafir. Kalau jauh satu kosong hakim salah sisi pun sing sira kabeh lalu saking pun ngising. Biasa disi hadas semua. Kalau ngising maksudnya hadas. Si orang ngising lan saling ngentut ing hadas. Alamat munisa utawa ke demek itu. Atas alamat munisa nganti sakniki iki perlu dingertos atau kamu menyentuh perempuan. Jadi istilah aslinya Quran kamu menyentuh perempuan. Terus madzhab Syafi'i darani, pokoknya lanang wedok bersentuhan itu batal. Cek baik kamu sebagai subjek maupun sebagai objek. Jadinya mustahil. Tapi madzhab lain enggak, yang dikatakan batal Quran itu subjeknya. Aula maslimun nisa, kamu pegang perempuan wudumu batal. Tapi Quran kan enggak berdiskusikan nisanya sendiri batal. Posisi objek, posisi malmus cara bahasa nahwu ini, posisi isim maf'ul. Yang kena. Nah, mulane cara sampean nak ngaji mahal iki, kapan-kapan mulane kula niku kepengin jamaah teng mriki iku nak saged nambel makhot nambel. Kersane PD. Teng mahali diterang sebagian madzhab Syafi'i darani sing batal niku namung sing demek. Karena Allah hanya menghukumi sing demek. Sing didemek apa? Iku riyen rame kula zaman mondok zaman setoran koran.
Niku sakniki kathah iki alim nak fatwa, nak sampean haji totowa. Kesetuh wong wedok dan tidak bisa dihindari. Iku intikal madzhab. Di mana malmus asal kowe ra niat tentu ora dihukumi batal. Karena kayak di waktu susah menghindari bersentuh. Padahal kowe ra suke, karena kowe jawe yo wong kowe sing nyentuh. Ya kena hukum batal. Paham? Mergo Quran nyebut awala mastumun. Sama ngaji teng makali yen khilaf ulama ngoten wonten sing darani subjek atau objek sama-sama batal. Dan itu yang dianut orang Islam Indonesia. Oh, betul. Tapi kiai-kiai sing alim untuk kondisi tertentu, ya kados pas tawaf atau pas kesulitan air nilai sing batal hanya lamis, hanya subjek. Sing malmus enggak. Sampai tapi itu tadi untuk orang itu memang rata-rata fatwa sama-sama batal. Cuma untuk kondisi yang susah kayak pas tawaf mau cari wudhu lagi kan susah. Dihukumi apa? Lamisnya saja, malmusnya tidak. Sabab komisu di ayat ini. Sabab tetap komisu sebagainya ayat ulama sunisa di ayat ini dan ayat ini. Malam tadi itu mengorang merti sirokat firman ibadah telah bisa sikulma. Patah yang mau mengkombili sirokat eksekusi. Eksekusi kese ngejawa sirokat seikan bayikan ini turok eksekusi. Turok dan eksekusi turok berbusi. Pamsahu mengkombasi sirokat ujung lan wajah sirokat dewa ikhya tangan-tangan sirokat. Pamsahu ujuikum aidikum lan tangan-tangan wa aidikum lan tangan-tangan sirokat ma'al wis babar sertane siket dulu saking ikilah bidor bateni ini saking latur bidor bateni lan roh sulat ronge roh ngaten wal bau tiba milik esok rono esok nahu meneh tiba jadi disentuhkan esok menyentuh wa bayanan lan jelasno as-sunnatus sunnah anal roda satu sing dikarepno isti'abul adil iku ngeratakno dua anggota di masjid lan maju orang kalau sapa apa ya Allah sebagai dari sapa wa ali ngatas sira kabeh kharajin sang itu sembuhkan. Di Allah tidak menghendaki ada kerusakan, ada kesembuhan, kesembuhan. Lani ngaji santai mah. Allah yuri dua suruh milisra wala yuri tinggal. Allah merasa lagi sumpek kan. Itu gampang lo super. Sumpek rasa dilatih sampai mulai sumpek. Gua nanti protes sampai kiai ini sumpek kan. Gus nak guyon ora. Sumpek mari putus asa. Lah sebutin. Sumpah tuh rasa dinang latih, aku kena ngomong ngerti radhi duit, aku sumpah kiam. Akhirnya bener jenengan. Jadi kalau orang tak pikir, aku sumpah rasa dilah. Gimana? Momennya saiki mulai ning tenda rasa dilah. Malah rasa dilatih. Sumpah. Zaman sedurunge iku wis ada enggak. Coba gempa kok sedurunge gempa atau napa? Ngono jenenge enggak. Zaman ngono gempa nggih mun sering. Paman ra iso apa ini Gus tambah parah. Mergo kowe tukang eling sumpek zaman ono gempa ini ngem sumpek tem lha saiki amene eling sumpek tambah. Mergo kowe ra terlatih eling nek mate apa faturu ala. Nak sampean eling mate apa terus boten cara berpikir. Zaman ono gempa ya ono rahmate Allah. Bar gempa ya ono rahmate Allah. Carane ngomong terus ngoten nggih. Zaman sedurunge gempa ya ono rahmate Allah, bar gempa ya ono rahmate. Dan itu yang digedaki Quran. Faturu ala Allah ila Allah. Jadi orang itu disuruh lebih eling nikmat ketimbang eling musibah. Mergo eling musibah dadi musibah. Mun sampean misale di bojo, ini contoh sing gampang. Bojone sampean ora. Tapi misalnya sampean eling kelebihan, sing gelem pira-pira wong sing gelem apa. Ya, eling kelebihane aku ora tau di dhuwit, ora tau ditu. Nah, itu kurangane kan sudut. Terus nganggep takdir terburuk dan mangan nggih ngoten. Kowe nek eling nikmat tetep syukur. Misalnya sampean mangan sego mbek tempe, sampean gara-gara saya makan enggak lapar. Itu gampang syukur. Tapi nek sampean eling ini tidak memenuhi standar di masa 4 sehat 5 rokok. Jadi orang itu dan yang dikehendaki Allah orang mengingat sisi sing dadekno syukur. Iku faturu napa? Allah artine pira-pira nek. Mulane Imam Syabul Qadir nang ngendikan sampean sing ngapal manakib. Ngendikan napa al-faqirus sabir afdalu minal ghanisa. Tapi terus dia muni, yang paling bingung al-faqiru sakir abdul min huma. Orang fakir gampang syukur, malah abdul. Mergo syukur tetap selalu lebih baik. Gimana? Terakhir kan ditutup, nah fakir kok sabar, apa? Syukur ora sabar. Fakir sabar wis hebat mana ya fakir ya syukur. Hebat loh, ora duwe iso wujud. Gimana? Lo ada duit, gue kan biasa gitu. Orang soal di duit, tetap syukur aja. Nek sabar biasanya. Biasa, duit loh, orang di duit dia sabar gitu. Tapi orang di duit tetap syukur hebat.
Sampai mungkin nak makai tak didono tak pilih. Jadi sampai Qadir terakhir diputus wal fakirul sakir afdalu min rumah. Terus paling rawat tadi dia mau fakir ya syukur. Wajah paling plus gini. Makam paling bubur. Itu nanti macam ngotot. Pas nurun apa? Alam. Wali timal wala kiri itu kok. Doiken lima yang perkara fardu kang mertuan sapa wali itu mati sira kabeh nang sing juga tani. Wala kiri itu tapi nek kersane sapa wali to hiro sapa nyusekno sapa kuwi sira kabeh. Mina akeh sing boro hak sing bilang boro. Wali timalan sapa yang pernah sapa nikmat ing mati wali itu mati sira kabeh. Nikmat disempurnakno Islam Islam mau ikut Allah. Dibayani syara idin kelawan rangno boro-boro syariat la'alakum tasbih. Nomor-nomor di sira kabeh tasbih sira kabeh. Jadi gini amalu ing pira-pira nikmate Allah. Terus niki gitu terus buat suruh nikmat Allahi. Jadi wong kudu terlatih eling nikmat, timbang eling musibah. Meskipun sebagai basyariah ya wajar, wong kadang-kadang eling musibah. Tapi standar syariat itu orang lebih disuruh eling napa? Nikmat. Itu standar napa? Syariat. Memang secara basyariah wong sering eling susah, tapi standar syariat itu buat guru nikmat nikmat. Meskipun dalam realitas hidup tentu saja tidak ada kadang ya ada nikmat gak musibah. Tapi standar syariat orang disuruh ingat sisi nomor. Paham? Jadi sesuk kalau terus akan buat guru nikmat Allah. Boleh insyaallah malam sesuk sih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum idh qultum sami'na wa ata'na wastaghfirullah innallaha 'alimun bidzati sudur. Wadhkuru lan ilinga sira kabeh ni'matallahi ing nikmate Allah. 'Alaikum ing atas sira kabeh. Nikmat fil islami kelawan Islam. Iki takdir Islam. Wa mitsaqahu lan perjanjiane Allah. Wa mitsaqahu lan perjanjiane Allah. Ahdahu tegese perjanjiane Allah. Allazi rupane ahd. Ini perjanjian. Wa taqakum wa taqo ingkang mengikat sapa Allah. Wa taqo ingkang mengikat sapa Allah. Kum ing sira kabeh. Ini kelawan minat dan ingat janji dengan Allah yang diikat. Ahadakum ahada tegese mengikat sapa Allah kum ing sira kabeh. Ahada tegese mengikat sapa Allah kum ing sira kabeh alaihi ngatasé ahad. Ifkul tum nalikane ngucap sira kabeh. Lin nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina baya'tum nalikane bi'at sira kabeh. Hina baya'tum nalikane bi'at sira kabeh ing nabi. Kowe ngucap sami'na wa ata'na. Sami'na siap ngrungokno kita. Utawa ngrungokno kita wonten kesiapan ngrungokno wa ata'na lan taat sapa kita.
Fikul lima ing dalam sekabehane perkara tak muru ingkang perintah panjenengan di Islam. Watan halan ing panjenengan. Lima bayane sing perkara nuhi bukan seneng sapa kita manak robulan ing sapa. Wattaqwa. Lan wedya sira kabeh apa haing apa. Fimi saki ing dalam perjanjiane apa. Ki wedi antang kudu yen tong rusak sira kabeh. Antang kudu yen tong rusak sira kabeh kuwi. Inna wa hatta tamna Allah wa alimun dat sing pirsa. Bida disusu. Inna wa hatta tamna Allah wa alimun dat sing pirsa bida disusu lawan wong kang diri itu. Maksudnya kejadian. Bima tegese perkelawan perkara fikuluki kang ing dalam pira-pira ati. Fabi ghairihi mongko kelawan saliyane kula. Awalai kula. Inna wa satuna Allah wa alimul dat sing pirsa bila disusu lawan napa isine dodok. Dimati sing perkara kudu dikae dalam pira-pira ati. Fabi ghairihi mongko lan saliyane kula. Mafil kula awalai kula. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman kuno ana sira kabeh iku kawamina iku wong sing jumeneng kabeh. Sing mengambil peran. Oh iminat iki jumeneng kabeh. Menang ngambil peran lillahi krana apa dihukumihi kelan pira-pira hak-hak ya Allah syuhada hale menyaksikan kabeh hale siap dadi syahid atau hale menyaksikan kabeh bil qisti kelawan keadilan bil qisti kelawan keadilan bil adli tegese kelawan keadilan wala jimannakum sana'an qaumin ala Allah ta'ala wala jiman nalan ojo gemban mendorong jangan sampai dorong kum ing sira kabeh yahmilana tegese dorong kum ing sira kabeh yahmilana tegese dorong kum ing sira kabeh apa sanaan kaum apa gedeng ning salah siji kaum tegese budu kaum tegese gedeng kaum kamu jangan sampai terdorong karena kebencian terhadap satu kaum. Tentiki asbab nuzul ayu farqese misale gedeng wong kafir. Jangan karena kamu gedeng orang kafir terus ala tadi. Yen to terus ora adil sira. Nek gedeng Cina terus ora adil nyolong barang ing kudu tetep haram. Ojo sampai karena gedeng Cina atau gedeng wong kafir terus sampai ngalal nguduni ngalal iku tenan. Jadi jangan terdorong karena kebencian untuk tidak berbuat adil. Fatana lulu mongko merkoleh keuntungan siro fatana tu mongko merkoleh keuntungan siro menjusangi kufar li adawatihim krono kemusuhani kufar jangan sampai karena gedeng kafir terus kamu tidak adil sehingga kamu untuk tidak boleh ikdilu adila sirokah ikdilu adila sirokah adil fil adil yang dalam ngadepi musuh itu musuh yang adil wal wali lan wong sing mbok seneng. Musuh sekali. Pada nak perang di wonten perjanjian. Awal istirahat ya bodo istirahat. Terus ketika jam jeda senjata nyerang tunggu tenang sekali. Silatu yang dalam musuh. Wal wali lan kekasih. Dua te adil. Ail adil diksi adil itu akrab dulu para kita pemerintah. Wattaqullah. Lan wedya sira kabeh Allah yang maha. Jadi adil niki. Dan ini menunjukkan Imam Suyuti yang alim banget. Jadi ini diterangno jangan sampai kebencian terhadap satu kaum itu mendorong kamu, mendorong umat Islam untuk tidak adil. Ini diterangno idilu fil adwi wal wali. Berbuatlah adil baik ngadepi musuh maupun kekasih wal wali lah. Wonten cerita tentara dan Sohet, kalau tambahin dan Sohet. Orang paling dibutuhkan Nabi saat itu luas. Itu jenis Hamzah. Saya Hamzah ini pamannya Nabi, di kekasih Nabi. Pertama saat itu, saat masa-masa sulit. Saya Hamzah sing dilakopi asa dua sepo. Iku rak kabundut teng perang. Kabundut teng perang apa? Sing mateni budak Habasyi, budak Irak, gadane ini wah
saking dukane Nabi karena Hamzah itu sangat penting bagi beliau, paman terus sangat berjuang, apalagi masa-masa Islam. Ketika roh jasadnya Hamzah diedel-edel Wahsy, bahkan jantungnya itu dikunyah-kunyah kalian hintin-hintin di dunia Abi zaman tersebut. Itu Nabi saking emosi ini ngendikan fawwah la umat silan Nabi kasabina rajulan nalfa. Kematian yang jenengan pasti saya balas dengan 70 orang. Jadi nyawa satu Nabi dibanding kita 70. Fawwah ya Ami, demi Tuhan ya Ami, kematian engkau akan saya balas dengan membunuh 70 orang apa? Itu saat itu juga Nabi ditegur oleh pengiran. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithlimaa uqibtum hidup. Wa in aqabtum, lamun nyiksa sira Muhammad, kalaupun kamu terpaksa membalas menyiksa, ya fa'aqibu bimithlimaa uqibtum. Kamu harus menyiksa sebanding atau setara dengan kamu disiksa. Itu Hamzah masih topo nyawa sitok. Kowe yo mau mateni nak nyawa. Iku apa jadi Nabi ketika duka kawal pola umat bilang Nabi kaya Ami Sabina Rojilan Al-Kufar, kematian engkau akan saya balas dengan 70 orang kafir. Langsung wonten ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimithlimaa uqibtum. Kalau engkau membalas Muhammad, ya balas yang sepadan. Wis ngono pangeran ijen terusno wala in sabartum la wa khairun. Umpama kowe ra males, iku tetep luwih apik. Itu jelas-jelas musuh Wahsy pembunuh Hamzah. Ya, Wahsy itu cek kafir, posisinya mata ini nopo. Ini kemauan ketika kita balas lebih buatan asa. Ketika balas lebih buatan nopo, buatan asa. Kemarin cuma jari-jari tombol, jari-jari itu malah-malah gue malah. Jadi ini pun nunjuk nak adil itu fil adwi nopo. Wali, jadi fil adwi ing dalam musuh. Jadi itu termasuk segi praktek Nabi ketika Wahsy mata ini sinten Hamzah. Niku Nabi kepengen malas gitu. Tapi secara hukum qisas ya satu banding nopo. Ini kita terus wonten ayat nopo. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithlimaa uqibtum. Terus Quran iki terus wala in sabartum la wa khairu lisabirin. Umpama kowe sabar Muhammad kowe ya. Tenang, Nabi milih sabar. Mergo sabar dianggap kelas yang lebih baik. Mergo istilah Allah la wa khairul. Delalah terus Wahsy masuk Islam. Belum sempat dikisos Nabi dibalas dendam Wahsy napa? Masuk Islam. Mulane ini pun peringatan. Nah, kiai masuk ke ora mati-mati. Kita duwe Nabi sing pasute ora mati. Nabi Muhammad pasti ramah dan itu memang yang digedaki Allah untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi mulai masuk Wahsy dan ya. Kalau Nabi gambar pas perang Uhud itu jawab wajah luka, waktu sirat luka itu gigi serine itu sempat. Jadi satu-satunya perang yang Nabi sempat luka wajah wasujan apa wajah, waktu dunia itu kakinya geluka. Sampai Nabi masuk kayak banyak suhu kaum menfalu di ambia ibadah. Ngomong rata rangaras bejo, mosok Nabi ini. Nabi maksudnya ngomong rangaras bejo, mosok Nabi ini kurang. Tapi Nabi Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Laisa laka minal amri syai'un, mat iku ora urusan. Kowe kok terus ngilani wong ra iso tobat ora urusan. Laisa laka minal amri napa? Syai'un ora urusan. Cek Allah ngekei tobat, cek ngekei adab. Aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Ora urusan. Aku ngekei tobat, ngekei adab. Itu tenang, sakwise niku ulama ijma ning periode Nabi niku pasut niku kan. Umpama tetep ono ya wis rapati mandi. Pemenang pasute kok sampean kiai pasute ning santri. Kok kiai urusanane mbek santri korban pasute ngene apa? Santri malah ra mandi. Kadang soleh santri ini. Lha niku penting kula elingaken ya. Saya tuh pernah baca kitab di satu. Itu rata-rata ulama. Sampeyan tak bandingno ini.
Kalau bodoh di rumah tong, gue rasa ngaji ini paling akeh wong ngapal Quran. Jadi kalau itu dalil Quran, bukan Quran. Bodoh ini celakaan. Kalau banding Nabi Ulul Azmi itu kesepakatan ulama kan sinten mawon. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus Nabi sinten Muhammad. Jadi sinten Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sinten Nabi Muhammad. Dalam Qissatul Mi'raj, sampai ngaji Mi'raj tentang kitab-kitab Mi'raj. Dan itu ada di hadis Sahih hadis tentang Bukhari. Ini ngaji modul santri, tapi saya tetap menjaga operasi ilmiah. Nah, Sahih nomor modul jelas. Dari modul kita ngisi hadisnya diberi hadis apa? Modul. Kalau NU repot, kitab diimani tenanan diberi hadis apa? Kalau NU jadi nyanyi anak-anak akademisi. Semua santri NU yang kuliah di Al-Azhar mesti ketinggian. Kiai andalan kitab Durratun Nasihin. Padahal secara keputusan ilmiah Durratun Nasihin banyak ngandung hadis apa? Karena tak ngomong sing alim hadis mesti monis Durratun Nasihin apa? Sementara nih kalangan NU ini udah di kitab Anda favorit. Tak sampai semuanya itu mungkin Durratun Nasihin buatan mau betul. Artinya nggak bisa dibela. Saya itu pernah mentakrir Durratun Nasihin itu paling yang bisa dibela itu sekitar hanya 15%. Itu pun tidak sampai selesai juara nih. Kalau doa kan nggak apa-apa gitu. Doa itu masih bisa dilakukan, tapi nopo mutu. Ya mutu itu gara-gara nih kok jinan-jinan tuh mau kuno ratau sinar. Oh Gusnudon biasanya kayak kabar jari. Ini kalau cerita yang tidak mutu. Dalam Qissatul Mi'raj, dalam hadis yang tidak mutu. Itu kan Nabi Muhammad ketika Mi'raj kan ketemu gitu. Semua Nabi itu Nuh kecuali itu ngendikani sebagian ulama, kenapa Nabi Muhammad tidak dipertemukan dengan Nabi Nuh? Mereka Nabi yang syariatnya itu harus masuk. Mereka Nabi Nuh itu gue watak masuk. Itu ketika kecewa ambek kaum, ngendikan apa roh gila tadar alal ardi minal kafirina roh daya. Gusti ngomong kurang ajar, mun sampean tekno mau disunamek nomor. La tadar alal ardi minal kafirina roh daya. Satu pun jangan sisakan. Terus ngono Nabi Nuh monis generasi kemudian. Innaka intadzarhum yudillu ibadaka wa la yalidu ila fajiran kafir. Mergo tiyang-tiyang kafir marka, imu mendiana ya mesti marka. Marka. Wa la yalidu ila fajiran kafir. Umpama diana ya kenapa? Marka. Fajiran apa? Kafir. Terus itu dituruti oleh pangeran, wonten banjir bandang. Intinya sing selamat namung tiyang 80. Tapi ketika periode Nabi Muhammad, ini bersamaan roh, menang kiai pintu ilmu ini. Ketika periode Nabi Muhammad, beliau diusir dari Mekah, disakiti. Seorang bangsawan dari keluarga terhormat, tapi disakiti bahkan oleh kaumnya sendiri, diusir. Ketika Nabi diusir ke Mekah, ini itu pas hijrah dan Habasah. Hijrah Habasah itu pulang. Wah itu ini pamer ilmu, tapi tak niat ya. Goong NU kelemahan santri. Bila kitab sing tasawuf. Tarik ora roh, oke ora. Tak tahu mesti fatwane tawakal itu pas mek kaslan ini. Sampai aras-aras ini. Jadi asline ora roh tasawuf cocok mergo. Ini ya kombinasi tawakal mek kaslan itu terus cocok. Tapi sajane ora ilmiah blas. Dan zaman ku bisa ngukur Gusti wong tawakal apa kan. Tawakal tenan mesti apike gitu. Sadar agak ora. Nah, itu ketika Nabi Muhammad dengan kondisi separah itu, Jibril menawari, ya Muhammad, kalau kamu ingin orang-orang Mekah itu tak habiskan sekarang, tungkep gunung. Jawab Nabi jangan. Kalaupun mereka tidak mungkin, saya berharap anak turunnya mungkin. Nabi memandang dengan penuh optimis. Kalaupun mereka tetap kafir, saya berharap asal ayukri jamin aswad himayuni. Saya berharap dari dinasti turunan mereka ono wong sing iman ya. Tenan Nabi dituruti. Umar preman pasar buka, anaknya Khattab. Gua kan saat itu anak wong kafir semasa Islam termasuk Sayyidina Umar. Abu Bakar bapaknya itu saya kafir, Abu Bakar. Terus dituruti pangeran nganti sakniki. Nabi Muhammad dongane dituruti pangeran ngantos sakniki.
Nggih sak mangke malah ketok benerin Nabi Muhammad timbang Nabi Nuh. Teori Nabi Nuh jelas salah. Nabi Nuh kan ilah di markai mesti dia anak markai. Walaya itu ilah fajiro. Nabi Muhammad sekarang itu yang nyata, yang mudah disaksikan itu fenomena TPI. Di kota-kota itu bapaknya orang sholat, anaknya pinter sholat, buku sekolah TPI, TPK. Bapaknya sama Quran, anaknya mau Quran boleh jadi sah. Itu bukti bener Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu isowai wong dolim, dia anak sholat. Isowai wong bapaknya orang alim, anaknya ngalim. Enggak mustahil, bapaknya rasa mau Quran, anaknya malah kafir, ya rata mau sama Quran. Lah santri Mbah Nawawi itu sing kopat kafir itu bapaknya itu mau Quran ra bener, gitu betul. Gitu betul. Kata-kata itu sing mondok teng sarang, teng Tegalerjo, teng putih-putih. Ada anak mlete sok ngiyai kok nak sampai dhuwur tak ana bapaknya mesti isin, gitu betul. Kan jarang ngalim si nasib apik. Maksudnya kayak kula nasib apik. Ya bapak yang ngalim, anak yang ngalim kan jarang ya maksudnya sih. Nasib apik rata-rata kan. Ya nasab anyar gitu. Artinya bener Nabi Muhammad kan, nggak bisa divonis kayak Nabi Nuh. Nak bapak markai mesti dia anak markai. Bapak bodoh mesti dia anak. Ya itu sebagian lama ngendikan sirine kena apa Nabi Muhammad gak ditemokno mbek Nabi Nuh ning Lailatul Mi'raj. Mergo gak sama gak. Mergo ora pati cocok. Paham ya? Jadi sampean profil sih. Ya karena itu bahkan Nabi Muhammad nate jajal pasute teng perang Uhud. Iku ditegur pengen. Oleh negara pengiran ekstrim. Wong sing dipasutno Nabi malah diparingi iman, jadi ku wasi. Negure ku ekstrim. Jadi cara kowe gedhe santri paling gedhe malah santri ku sing alim. Sing kok senengi? Berarti diwelehno ngoten. Kaya kowe seneng fatayat, mbok arep-arep dadi mantu, malah anak merasa. Malah seneng beda itu gaul sing musuh emperaloro to. Terus pangeran sing elingno. Kiai gedhe bocah wedok setengah gaul, setengah anak. Anake kesemsu. Ditakdir san. Jadi nampun ngoten niku. Ya iki jenenge apa? Laisa laka minal amri apa? Syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum napa? Jadi itu tidak urusan kamu. Paham ya? Itu harus ikhtiru fil adwi wal baik kamu seneng maupun kucing tetap harus berbuat. Dua te adil fiksi adil akrobu be para tetap pamarentah. Tapi jangan diwal itu kali ini buat tangkulan video sirah kabeh Allah. Ini sampai saat ini kan ngaji be. Kenapa ini diulang lagi buat takwa innallaha khabirun bima. Andikan kata Allah tidak disebut ya kayak keterangan saya kemarin. Ini orang bedanya Islam berais. Karena pakar Barat pun, pakar komunis pun sepakat kalau adil lebih baik. Karena keadilan itu justice itu yang bisa menjaga keseimbangan. Dengan keadilan maka keseimbangan terjadi. Lah sing beda Islam mergo nyebut Allah niku wae. Takwa kita adil tidak karena keseimbangan, tidak demi keseimbangan ya memang itu karena perintahnya. Bolak-balik sing iso bedakno ilmu Islam ora Islam ki napa? Nyebut Allah niku. Mergo kalau dari segi adil itu penting ndak harus orang Islam, orang kafir pun sepakat kalau adil lebih baik. Mereka juga punya peradilan. Istilahnya justice. Lembaga apa? Peradilan. Jadi bedakno ya, Pak. Jadi kita meyakini bahwa kita adil atas perintah Allah. Wataku. Lalu kalau tambah yakin, teori kulo ini benar. Macam mesti ngotot. Selalu diulang-ulang. Wataku. Lalu video sirah Allah yang Allah. Nawa satu nawa kopi. Iku dat sing perso bimarlan perkara tak maluna kang lakon sira kabeh. Baija jikum moga ngal sapa apa kum sira kabeh di lawan patam. Wa ada janjeri sapa Allah alladzina amanu wong sing iman wa amil sholih lan nglakoni amal-amal saleh. Di iman lan ngamal saleh. Janjeri wa'dan hasanah lan janji sing lahum tetap kedua alladzina amanu wa amil sholih. Iman lan nglakoni maghfiratun utai pengampunan. Maghfiratun utai pengampunan. Wa ajrun dan ganjaran azimun. Wa ajrun azim wa ajrun azim. Setiap kali ada orang baik, itu mesti jaminannya sepuluh. Jadi sepuluh itu rata-rata ulama darani orang baik itu tidak mesti terus yang tidak pernah macam ini. Paham?
Orang baik itu bukan berarti orang yang terbebas sama Allah. Maksiat. Mulane istilah pangeran mereka yang iman dan amil sholihat itu untuk sempurna. Artinya apa ya? Kalaupun mereka dapat baik itu jatuh di 10. Jadi kesalahan itulah ngendikane ulama-ulama kesalahan itulah tunafsolahiyah tidak munafat, tidak berlawanan dengan kesalahan. Dan ngendikane Nabi wa'at bi sayyatal hasanatan apa tampuh. Jadi kalau habis jelek lakukan hasan. Terus tampuha, maka kebaikan itu bisa melebur. Ini inal hasanat yudhinas. Kebaikan itu bisa melebur. Nah ini lagu maghfiratu wajibati dua aljanah. Waladina wong akeh kafir kang kafir sapa ladina wa kadzdzab bilang menistakan sapa ladina bi ayatina lan sura ayat. Orang kafir dan menistakan ayat-ayat. Nah, ini geleng-geleng jadi sak usah ngaji ini. Yang membedakan umat Islam menyebut nah itu Allah, saya atau kami. Kafir dan mendustakan ayat ini kata Allah ini masuk. Andekan fenomena alam kamu amati secara sains murni, secara pengetahuan murni, maka dengan sendirinya itu tidak ada ayat Allah. Ya betul. Karena semuanya bisa diharmoni. Gempa yang bisa didorong pakai deteksi macam-macam, pakai teori patahan bumi, geseran tanah dan sebagainya. Ya betul. Hujan gitu macam. Dan wong ilmu Islam sendiri itu ngaku ilmu falak. Jogen ya, ilmu falak. Dalam ilmu falak harus kita motong musim bisa dideteksi gitu betul. Karena putaran matahari itu kayak ini, kalau matahari di posisi ini maka musim kita, kalau posisi ini musim soal. Maka semua kalender gaweane wong Islam lah tetap akhirus soal, akhirus sita awalus soal, awalus sita itu semuanya kan bisa diramal sebelumnya gitu. Karena bisa, ya memang secara ilmiah bisa. Dan sing bisa bedakno kowe Islam be ora meyakini fenomena itu ciptaane Allah itu tok. Kalau fenomena alamnya secara telanjang, secara itunya itu sama. Wong keputusan falake wong Islam wong kafir bisa sama. Jadi gak iso sampean iku ngeramal kersane pengiran memang secara ilmiah begitu. Iya betul. Sama nak delok teng kalender tahun 2007 mon saged didamel sakniki iki betul. Yang dia adil bahkan 2008 orang sakit didamel sak musim ini. Ya, rata-rata bener. Karuan musim cek gampang petani mau sakit. Detail matahari gerhana atau rembulan itu bisa diukur detail. Dimulai dari jam 7:04 lama gerhana 5 menit berapa gerhana di sisi rembulan sih kan sakit. Dia bener kan dia betul. Sama nak dulu dengan kalender gerhana terang detail sekali gitu. Tapi andaikan kamu meyakini secara pengetahuan total, maka tidak ada ayat Allah. Karena itu bukan fenomena alam. Tapi ketika kamu mengatakan itu terlalu ajaib, juga kayak wong kuno, ditutupi pentung dan berjari bulan di pangan buto, benar butane mirip. Akhirnya ya sama sekali tidak itu. Tapi kamu terlalu ini ya juga akhirnya membuang Tuhan. Karena kamu menganggap itu sebagai fenomena alam. Yes. Yes. Nah, itu kenapa disebut bakat dari ayat buahnya orang Islam itu ciri utamanya karena menyebut bahwa fenomena itu kersane Allah. Meskipun fenomena yang dikersane Allah itu akan terjadi selalu begitu. Karena Allah punya sunnah pada Allah. Jadi mulai dari zaman Imam Ghazali, zaman Imam Khawarizmi, zaman Imam Falak itu sudah diakui. Karena memang dia akurat. Iya betul. Rata-rata apa? Akurat. Umpama salah pancen tukang hisabe rong pati pinter nebak. Jadi asline pancen salah tukang hisabe mboten kok ilmu kitabe. Salah niku. Salah sing nopo? Sing itu belum bor. Tapi nyatane sing ketara niku teng gerhana. Dia nak musim wong tani sik iso saged gitu. Musim nopo panen, musim rendeng ketika itu saya nak gerhana kan sampai detail gitu. Sama nak delok teng lampiran kalendernya kan detail sekali gitu. Dimulai dari menit sekian, lama gerhana sekian detik. Bahkan sisinya di sisi ini terus tidak total sekian inci. Malah nih ulang nyuwun tenan. Penjinan ngaji ulang itu menurut saran kula. Kecelakaannya umat Islam kalau ini ngaji teng Bojonegoro teng Budi saya itu akan selalu fatwa sampai mati kalau fatwa. Kecelakaan terbesar umat Islam itu nganggep ilmu Al-Quran rumangsane urusan istighfar.
tidak dosa istighfar, tak nakal ya tobat. Tapi Quran itu kan 30 juz. Dan itu berapa ribu ayat yang murni ilmiah. Itu andaikan umat Islam itu mau mengamati Quran secara total kafah, itu enggak ada orang terbelakang. Ya taruh saja saya contohkan yang kecil-kecil saja, yang mudah sampai kenal. Ya kasus Yasin saja lah yang sampai mudah kenal. Itu tadi itu wal qamaraqad karna manazila hatta aja kalau bunit rodi. Rembulan juga punya manazil. Itu dawati burus. Ya lasam yang bagilah antudrikal qamar walalai usabiquna. Matahari tidak mungkin nyelip bulan. Mereka niku matahari menyelesaikan putaran setahun kapan bulan per bulan selesai. Karena bulan tetap lebih cepat, gak mungkin sering ini nyelip bulan. Walalai usabiquna begitu orang mungkin nyelip rino. Mereka hakikatul amri itu rino terus. Karena matahari lebih besar ketimbang bumi. Mestinya hakikatul amri rino terus. Sehingga ada bumi mereka ada hijab. Jadi posisi bumi sedang nggak di atas. Tapi ya, posisi matahari itu ada terus. Walalai itu satu pun harus. Sebab itu mata bengi gak bisa nyelip rino. Mereka sing hakikatul amri itu rina nih orang kok bengi. Kulun fi falaki asbahun. Semua tata surya yang orbitnya masing-masing berbeda. Terus begitu Tuhan. Cuma sing beda nong Islam itu difaktorkan karena kehendak Allah. Tapi secara ilmiah dibahas detail sama Quran. Sampai ada ayat kata ahli falak sama ngaji falak itu orang alim. Wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Jadi ke Mekah orang-orang haji itu dari penjajahan min kulli fajjin saking saben-saben penjajahan amikin kang jero. Makna dasar amikin artinya apa? Jero, betul ada. Karena kalau betul teori ilmu falak bumi itu bulat-bulat, maka istilahnya memang jero berlibur. Iya betul. Kalau kayak bola berarti istilahnya jubur banjir. Makanya Quran itu konsisten Islam. Walau yu'akhidu wa nasa bimasa kasabuma taroka alado. Ya ono istilah geger karena memang dibayangkan kayak bulat jadi ono jero amikin posisi ini ngisor, ono posisi geger. Lah dia kan bumi kados karpet kan mboten enten istilah jero. Wong setara gitu ya. Rata. Paham? Tapi ilmu ini hilang menjadi sederhana di depan orang itu sampai menjadi sederhana. Pokoknya mau Quran nangis istighfar. Sebetulnya itu baik, istighfar itu baik. Tapi sampai dia harus jujur. Apa hanya itu yang dibicarakan Quran? Itu masalahnya kan juga apa hanya? Ya, termasuk yang ngaji kemarin psikologi masyarakat kan kayak itu. Allah menuntut umat Islam harus jihad. Kalau jihad itu ada resiko. Kata Allah apa orang galim berarti resiko itu kan. Ilmu sosial yang luar biasa. Intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kamu orang-orang soleh merasa sakit karena jihad, apa orang-orang zalim demi zalimnya juga tidak sakit? Sampai nak ngiyai resiko mergo di musuh. Apa badan narkoba gak di resiko ngadepi intel, ngadepi kepolisian. Kamu jadi soleh khawatir apa jadi WTS tidak penuh khawatir air, khawatir gimana? Nggih betul. Khawatir ora payu. Artinya sama. Makanya Quran memberi motivasi sama sahabat sama orang-orang soleh. Intaku ta'lamu fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun pakai hamzah. Kalau kamu sakit karena jihad, apa orang-orang zalim tidak sakit karena zalimnya? Toh kamu punya kelebihan wa tarjuna minallah wa la yarjun. Kamu punya kelebihan kesalian itu berharap pada bakas istighfar atau bakas psikologi. Tapi itu tadi terus ilmu Quran itu sederhana. Pokoknya istighfar nangis itu memang tidak jelek, tapi kok terus menjadi itu kan lucu gitu kan bukan adil. Nah, itu jenis adil. Kalau ada ini di luar berapa ditambah orang adil orang oleh itu bukan angsal. Jadi harus ngaji Quran itu dulu visilnya nomor jadi baca Quran secara jadi buatan milih sing sak senenge piyambak. Mungkin sampean kok wong Yahudi. Apa tuh miruna bibadil kitab bi batak turunan apa? Kita. Imani sebagian tapi sebagian keindahan. Ya ibadina amanu wa eling-eling wong sing iman uskuru nikmat Allah. Elingo sira kabeh ing nikmat Allah alaikum atas sira. Nikmat sing disebut mriki dalam kondisi riyen iki hamma kaum. Ing dalam nalikane nyejo sapa kaum. Rumu te kaum Quraisy seneng Quraisy. Ayyab sutu ilaikum aidiyahum. Ayyab sutu ento
jotosno utawa cara iki kuna namane jotosno. Sapa kaum ayu widi dise dawakno sapa kaum ila kumaring sira kabeh. Dewe ing boro-boro tangan-tangane kaum. Liu fatiku supaya mateni sapa kaum dikum ing sira kabeh. Ini ku sing disebut napa jenenge liu kau ya dulu kan. Fakaf fa aidhum fakaf fa mongko ngekang sapa Allah aidhum ing tangan-tangane kufar angkum sing sira. Allah menjadikan tangan mereka ndak jadi membunuh. Wa asomakum sing ngreksa sapa Allah ing sira kabeh. Wa asomakum sing ngreksa sapa Allah ing sira kabeh mas ing perkara. Karo juga ngersano sapa kang ngarep sapa kafir dikumpulan sira. Wattaqu. Ini berarti ini balik wattaqu lan takwa sira Allah ing Allah. Wa ala wa ila ning atase Allah kaya tawakkal mung tawakkal sapa mukminuna pira-pira sing. Kalau cerita zaman dia itu zaman itu Nabi itu gak ada umat namun 70 yang muslim, namun gak ada 70 umat yang muslim. Manggen benal kufar. Itu setiap kali orang-orang kafir itu mau melancarkan pembunuhan, penyiksaan dan sebagainya. Terus Allah fakaf faidiyahu, Allah ngekang tangannya. Tapi yang perlu diketahui dalam sunnatullah itu belum ada bukti ngekangi Allah terus fisik. Fisik dalam ngapain jotos teman gendan, tapi juga ada teknis real di mana Nabi dinyatakan hijrah. Mereka termasuk ras selamat juga nanti keputusan kekang nenggono, gitu. Kafir sejarah mengatakan saat orang kafir itu kuat dan ingin membunuh Nabi, kafir sejarah itu sepakat saat itu Nabi kendali. Ketika orang kafir ngepung, Nabi nyuruh Sayyidina Ali, kowe sing nganggo kemul, aku tak hijrah. Nggih, terus Nabi ndonga, wong kafir adalah keturunan, kowe Nabi ini hijrah. Terus sing ditinggal-tinggal. Artinya Mas tetap selalu ada meskipun kafir kersane Allah kita yakin dan sebagai mukmin kita yakin kafir kersane Allah. Tapi tetap ada ikhtiar fisik. Ini itu nyatane Nabi miyos saking Mekah. Teng Madinah buatan kok pepes dilindungi Allah tetap tengok-tengok legalidin tetap kapes sepakat langsung Nabi delik. Jadi itu marah bumi. Itu apa? Menunjukkan betapa tawakal itu tidak mengurangi ikhtiar. Begitu juga ikhtiar juga tidak berlawanan dengan tawakal. Ya mulanya kalau sering cerita tinggal di kitab-kitab tentang ikhtiar dan kitab-kitab. Nabi itu dahulu nak satu desa itu ada pabrik, itu rawleh melayu. Itu Pak Gubernur terdiri nanti juga ini mau gempa, orang rawat yang melayu gempa terdiri jadi sama rasa pindah ke Yojo melayu kok malah. Tapi ketika era Umar, kalau cerita sejarah era Umar itu di Medina ada Pak Gubernur, Umar pindah. Ketika ditanya seorang sahabat Umar kok pindah, padahal Nabi Dewi anak Pak Gubernur rawat jawab Umar nafiru min qadarillah ila qadaril. Saya berlari min qadarillah ila qadar. Jika ngene lho, misalnya Pak Mustafa melarat orang itu. Jadi kalau lari min qadarillah melarat, kok kalau suka qadarillah. Jadi nak padha-padha qadar apa kan dia suka. Sampeyan ra iso pepeh. Wong wajib rido mek qadar Allah. Kalau saniki bodho wis kudu rido mek bodho ku ora iso ngono. Kudu nafiru min qadarillah. Qadar apa bodho kudu pelayoni ila qadarillah sing tinggalin. Malah kita darilah tapi pelayan ini kita darilah sing setengah juga dan lain-lain. Itu saya tidak dulu melakukan itu. Jadi istilah menafsir rumi kita darilah tidak. Artinya apa? Yang menjadikan orang tidak mukmin itu kan karena ketika orang pageblek gak mirip, meyakini itu tidak karena Allah. Ketika mirip ya dene orang mukmin mergo meyakini nak wis mirip terus selamat. Lha niku sirine ngoten nggih mboten. Lah nek kowe mire kok Jogja terus yakin selamat berarti kowe ora iman. Kowe nganggep apa ora iso ngekek musibah kowe di luar Jogja. Tapi selajine padha-padha unsurna Allah kowe tetep iman. Iku atus ngaji kula iki selajine kowe nyebut Allah berarti kowe jadi iman. Karena Umar disebut begitu wa nafiru min qadarillah ila qadarillah berarti kan tetap momen terus bagi. Karena masih nyebut Allah. Gimana? Ya kan berarti bukan masalah begitu. Karena masih nyebut Allah nafiru min qadarillah ila qadarillah.
bener sing ngajeni kata sing apal Quran nyangkut mati gimana? Ketika orang munafik yakin dengan tidak ikut perang, maka dia selamat dari mati. Sebetulnya secara rasional itu masuk akal umpamanya ramal perang, berarti potensi selamatnya lebih tinggi ketimbang yang perang. Tapi fakta menunjukkan kadang si orang perang yang malah tetap mati, sementara sing perang menang. Malah ketika Allah nama takum yudhilkum maut walaupun fi burujin musayya. Nak jenenge mati masih apa yang ngomah iso wae mati. Mergo ketika seseorang meyakini kematian lewat ikhtiar, kematian itu bisa dihindari lewat ikhtiar, itu berarti gak ngimani kekuasaan Allah sing iso mateni setiap saat. Kulo mboten sombong, mboten kok krana kula wong alim, kula niku turu teng Jogja napa teng Rembang zaman riyen pun. Rasa patri kula ki sami. Turu Jogja gedhe Rembang gedhe. Lah apa saja enggak bisa tentang mriki enggak ada mriki terus mboten ada bedane biasa mawon. Karena nak cara mukmin itu tadi setiap saat itu Allah iso ngene musibah. Setiap saat juga ya Allah iso ngindu. Itu biar dilamar semua itu di tangan. Paham ya? Lah sing mari wong munafik dihukumi munafik mergo muni seperti lau atau unama butil. Ngomong menurut aku ora gak dipateni. Gara-gara perang mati. Laukan indana mamatu napa? Bama. Ini itu penting, jadi sampai apal Quran mungkin ampun ngalim ngerti beda. Sirine gitu, gara-gara mengunsurkan Allah, betul mengunsurkan Allah. Jadi dia murni pakai teori, kalau saya di rumah maka tidak. Terus Allah duka, kullau kuntum fi buyutikum la barzal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madhu. Jadi istilah Allah itu elek, ekstrim. Nak wong pe mati, pas bubu oi mati, langsung gempar, pas betul. Nak takdir mati, saya pengiran ila madhu jihim. Dia betul, gantu. Kalau kuntum fi buyutikum ya la barzal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madhu. Umpama kowe turu nang omah wong takdir mati ya kematian dadak. Coba mati asulah mah. Tetap istilahnya la barzal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madhu. Gantu. Jadi Allah carane duka kok terus neng omah barani faktor marai selamat sangka mati. Lah wong takdir mati tetep la barzal ladina kutiba alaihimul qatlu napa? Ila madhu. Lalu kalau ini ngomong ya Mas Romanto, nak ngaji dong mriki itu diniat. Ojo gedekno jamaah itu dosa gede-gedenan. Tapi niati kita wis hafal Quran ora artine iki. Terus niat nulungi kanca-kanca. Manjen mulai riyen bapak kula ndadekno kula kan ngalim kepengin nulung bisa hafal Quran apa. Iki kita nggak pun munafik. Kula bolak-balik kula enggak ada pondok. Kita ini sudah munafik. Artinya munafik itu tadi kita tiap hari ngaji Quran kan. Kita pun anjalna ilaika mubarakun yadabbarun ayat. Kita turun ben ayat-ayatnya buah. Tapi tahu-tahu anak hukum adat ukuran prestasi yang hafal Quran harus SMA. Dan itu jadi. Sementara zaman Wali Songo nak ujian ya tombo hati maksud Quran nang sama. Ini kan memang harus diajak dulu aja. Tapi saya kan nggak mungkin hanya mengkritik tanpa menyediakan saya. Saat ini moga dibantu, teman-teman minimal ayat orang ayat. Harus ada yang dia tadabbur ayat. Karena kalau ditadabbur ayatnya itu nanti baru terjadi idza dzukira wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu iman. Paham ya? Jadi itu harus jadi gerakan. Gimana supaya kita apal Quran kan bukan itu tolong belajar sih masih sindah kitab kan dia apal mungkin apal ayat kursi dungo akhir perkara apal surat tapi itu harus ini apal Fatihah tapi harus ada tadabbur ya misalnya apal Yasin sampai tadabbur ayat ini saja itu mesti wali bukan mungkin orang wali asal sampai pegang benar mungkin mesti jadi wali dan saya misalnya sampai tadabbur dengan wama liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Lalu aku ning dunia gak nyembah Allah, kok aku akhirnya balik ning Allah. Orang itu sadar. Aku orang Arab balik ning wong tua, orang Arab balik ning anak, orang Arab balik ning kanca, orang malah balik ning. Pada akhirnya wong balik ning Allah. Lalu aku gak nyembah zat sing fatal sing rumah aku. Toh wa ilahi terus pada akhirnya aku balik ning Allah. Kalau sampean menghayati
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil sholatku, ibadahku, uripku, matiku krono. Sampeyan mesti wali karena sampeyan sadar. Zaman aku rumono saiki ana krono. Zaman aku urip pengirane. Mati bedane apa kok mati ya pengirane aja. Mana terus lasari kalau dia gak untuk anak muslim. Dengan Quran wa ana awal muslim. Kalau fakta itu demikian, saya mesti tidak situ lasari. Dan kalau fakta itu saya tidak bisa mengendalikan bahkan pada diri saya, itu anak minat ingin maka saya harus termasuk orang-orang yang berserah diri. Kalau ini ampun cerita, ini kalau ngaji tauhid tenang, mungkin sudah jarang mengalim singilin tauhid. Manusia berpikir mesti pada level 2. Ini yang tenang Pak itu, mesti pada level. Jadi madun iso mangan, iso jotos. Mergo saiki madun iki iso makhluk jenenge Mustofa iso. Gus nyatane kula pe mangan yo mangan, ape jotos yo jotos, ape mlaku yo mlaku. Mergo makhluk jenenge Mustofa iso. Tapi zaman kuwi ra ono kok saiki ono, sing arepno ki ono. Nggih, Bu. Kita kan pernah ada, sekarang kok ada. Padahal zaman kira ono kok kowe ngarepno ono. Nggih, Bu. Berarti ku nunjukno nek kita ndak siapa-siapa. Mergo dari ndak ada kita ndak punya karep, nyatane dadi ono ora krana karep gitu. Mulai ketika Mu'tazilah berpendapat, kamu lo menciptakan ikhtiar dhewe, nyatane mangan pe ngombe ya ngombe. Jare ahli sunnah, iku perkara saiki kowe iso. Zaman kowe ora ono. Kok kowe saiki ono? Kowe dhisik ngarepno ono. Dhisik ora ono, ujung-ujung malah. Lah iki diterangno inna sholati wa nusuki. Lha iki teorine Quran iki ngoten. Quran nak ngelingno menurut. Lah ahli sunnah walian berlebihan, pepeh kabeh kersane Allah. Maksiat lah kabeh kersane Allah. Jotos wong kersane Allah. Klirah-kliru muni kersane Allah. Tapi dalam rangka membela diri sajane Allah sendiri ning Quran enggak berlebihan begitu cara rangka. Kon eling-eling nak kersane Allah terutama dari segi pernah enggak ada itu. Jadi istilah bapak sholat tukang engkau beri walam takun apa? Saya. Halaka insani filum nagari lam yakun se'am. Itu kudu sampai sehingga apa? Saat sampean kesulitan bayangkan bahas mosok usmati jadi tulang belulang kok iso tani meneh. Iku bayangno itu wis gampang. Mergo sampean nggak berpikir aku tahu ra ono wae iso dadi ono. Apa meneh saiki iso ono materi ne rupane balung. Luwih mungkin dadi yo. Itu sing disebut Allah bahwa tadi ya keul khalqa sumai itu bahwa ahwanu ngawiti wae iso kemudian balik bahwa te balekno ahwanu luwih. Paham gitu? Jadi berpikir tentang Allah sakjane umpama ngene wae ora balik. Umpama Quran diterangno ora istighfar tok. Iku wong Islam pinter kabeh. Ya karena dialnya Quran itu sangat rasional ya kados sing kula terangno ketika manusia itu janggal. Mosok ana baes wong wis dadi tulang dulu. Terus Allah bandingno waqt kholaq tu kami kok berwalang taku. Baes iki jek gampang ana balunge, ana DNA-ne, ana sisa-sisa materiale. Lah nek aku sangka ora ana dadi ana. Minal adam minal wujud. Malah luwih ekstrim. Tapi logika Quran itu wis ora tumancem ning wong Islam. Mergo wis rapat. Umpama apal ora karep. Nanti mau bawa mikir setoran, bapak sekolah buka, kok balang, kok butuh era dijotos gurune, karena aja nggak mungkin. Nanti kan terus Hiratul Ilmi sudah ada, butuhnya buat apa? Setoran. Nah, sing cah kitab, lu sibuk ngurus muin wahab di Bangkor. Nanti cah kitab lu sesat. Dong kayak pulau nate ngaji kitab, wong muhimatun, titimatun yang muin sing pojok-pojok error. Lalu mau coba Quran orang roh. Wadah mungkin sing pojok-pojok itu roh. Sing lempet-lempet takbir sing aneh-aneh. Quran ayat terkenal ora paham. Mula di kanca wis ngalim wis nyai. Ambil kula wedi ora karo mungkin nanti kula pisau iki. Ora ngaram di swarga ora tak syafaati kok. Lho niki kisah nyata. Ya Mbak ini lami ngaji teng Mekah. Tak kok kula ngene. Nang kula cerita wonten tak hadis ini. Kowe sering ketemu Nabi. Ya nak sering kan, Bro. Ya pantes saya ora apa salah. Kita Nabi pantes saya. Aku kula boten.
Iya, sampean ngerasa kalah mbek aku ngerasa bener. Lho pede. Gak ngono kan beling sak anakmu dhewe. Lho kok kan beling ambek Nabi ya. Kalau kan biasa kan saya biasa keturunan di bawah awam biasa saya enak. Sampai itu kayak sampai suarga atas apa? Ini cerita ini penyakit bersama gitu. Tapi ampun dalam melah sama gak sealim saya atau dalam melah malah. Wong alim kitab itu rata-rata salah ternyata. Dia itu mengenali satu lafaz karena nahwunya. Sementara Quran itu kadang nggak pakai standar itu. Sehingga dia ngiranya masih begitu. Padahal Quran nggak pakai lafaz itu. Itu yang jelas kesalahan umumnya. Soalnya sering tireng jenengan anjing yang baca kitab dia tetap dinan qaiman bila Ibrahim. Karena dia ngiranya yang lafaz standar memang qaiman bukan kiaman. Dan dalam Quran itu dinan kiaman bila Ibrahim. Itu selalu begitu. Jadi Quran itu punya ciri yang kebetulan tidak memenuhi standar Tuhan. Ya mulanya ini gitu sampai dan sing hafal Quran ya roh sing kitab ya roh. Sampai kalau ngaji Jalalain itu kan semua harokatnya itu kan sering tidak sama dengan qiraat kita gitu betul. Sampai Jalalain mesti harokatan. Oke, jadi Jalalain ini kira mesti harokatan. Pokoknya semua Jalalain cek Beirut itu tidak harokat. Quran ini. Dan sering betul sami kan ya Quran jenengan gitu. Sering sami betul. Sering boten kan? Itu sirinya apa? Imam Suyuti itu tidak mengagum Imam Asim. Rata-rata ulama itu kiroahnya juga sih. Jadi kiroah Asim minewati Hafid jadi kiroah masyhur, kiroah paling populer. Tapi kadang secara nahwiyah nggak bisa dibilang. Imam Asim aneh rakaruan, Pak Idai itu aneh. Ulama liya bingung. Imam Asim misalnya ngeten gawe kok Idai malah. Jadi kados tengene nageman saat itu imalah itu sebetulnya tarifnya kan sederhana agar ono alif sawise iku ono sedurunge iku ono fathah ya imalah. Dan itu semua ulama ya begitu. Makanya semua ulama kados qiraah manapun itu biasa wadhuhi wallahi biasa jema wa akhir buka boleh karena kaidahnya kalau ada alif sebelum itu fathah boleh imalah. Imam Asim ngakui kaidah itu tapi hanya ngakui ada imalah di majriha. Wa mursalah harokate ya padha model-modele padha tetep ra imalah. Yuk, jadi Imam Asim dua selera. Jadi orang umum. Nak kira alia wis standar mawon karena kaidahnya begitu ya dibegitukan. Kalau ada begitu boleh begitu. Akhirnya bebas mawon wadhuhi walaili tidak saja karena memang secara kaidah boleh Imam Asim ora mau majrihat. Musahamun boten. Menyangkut alaihi ki ngoten, kabeh Quran yo alaihi. Tapi ono sitok alaihi wa. Mbok bela nganti mati tetep ora ono alasane. Masih sama belo karena takdim pada lafaz Allah. Pernah diwaca alaihi terus gak takdim. Tapi itu yang masih tak ada itu. Lafaz sukriyan gimana? Lafaz sukriyan itu Imam Asim semuanya dibaca sukriyan. Kecuali ini gue juz 8. Itu sukriyan. Jadi ini fatakot tumuhum loh sukriyan hatta ansaukum. Liane diwaca sukriyan, ya takhilah ba'duhum ba'dun sukriyan. Makanya dari ulama-ulama sing ahli nahwu qira'a Asim fi hadil ayat kadha. Wa qira'a fi ghairihi kadha. Lafate ya padha. Dadi Imam Asim diselira ngoten. Sampeyan nak gak wong alim ora roh, aku ora ngerti. Amane saya namane storane pokoke yo iku mau. Sikriya, sampeyan ora roh nak. Imam Asim diselira ngoten. Lah ini gak ada efek tencak kitab. Banyak hafalan mereka karena awalnya ngoten. Niku salah. Nanti kalau ngomong sama rata apa akhirnya semua. Itu jadi kulo niku sering ngerti. Wong apa lho wae lho liku mazat niku awal. Mergo ciri hafalane kuali nganti tuwa nggih cek. Dan ini geran es kuali, tapi kita semua kuali. Jadi pancen niku mukjizat Al-Qur'an. Kulo nanti diceritani Bapak Ki jadi Pekalongan masuk Ki Alim di Al-Qur'an. Saking mantep pelanya mbak ini. Aku mau Quran 30 juz kok salah rong ayat ketok tangan. Sang, mau nyelanya kan kancane Bapak. Ya ibu, mbok saking sombong iki mau bareng subuh mau coba tini wis terusno. Jadi yen Quran mukjizat. Enggak mau coba tini wis terus.
Bahkan Nabi Muhammad piyambak sing diturunno Quran iki jek dingendikani sanuk kriu kapalatan sa illa masyaallah. Ora wis nabi sing Quran iki jek dikilani pangeran. Ya tak watak umat ki ora lali, tapi jek ana illa masyaallah. Kulo gak ada cerita kan. Bapak kulo itu mulai hari tambah Quran. Niku Gustin Ploso. Ini kulo cerita mujizat itu. Gustin Ploso atiange alim tafsir, minta tafsir. Beliau itu saking ingin nyapal Quran itu sering ke rumah saya minta ijazah bapak sebab itu. Si kulo nangger ngapal Quran jus wis terus nulis. Wis dia wis rekep. Intinya nak gale kok ngapal-apal tapi ngapal ora iso. Rong jus wis macet. Sekene langitan iki. Ilangitan yen sing alim jenenge Abdul. Keluargane bapak ki saya iki poros langit. Langit ana porose bumi bareng. Aduh, gimana? Buatan sakit. Ya karena itu Quran itu tidak bisa dilogika pakai teori wong kitab gitu. Aku lo nganti saat ini ngotot kata tiang-tiang alim tafsir jadi ijazah pulau Gus supaya apa Quran. Lalu sekarang suatu kira-kira kenapa Quran barang gak gelem Quran beku. Akhirnya saya takut ya pulau. Kenapa saya ekstrim itu? Memang Quran itu bener lagi menjaga orang kitab. Pulau mau Quran, pulau mau jadi Quran. Macam mau, siapa orang ngomong kita? Buatan minat. Mereka memang punya kekurangan ajaran jadi. Wahab itu sampai detail. Kitab di anar patang jesen. Itu tiap halaman orang coret aneh itu. Orang tak bersinggalan itu dicoret iji kita ini. Ayat Quran yang jelas menyangkut akidah. Ini apa? Asing. Dan itu fakta betul. Kalau orang rasanya itu ngalim kitab, jadi saya ngomong ini adil. Jadi ayat yang jelas-jelas menyangkut prinsip hidup gitu. Itu asing. Padahal jelas-jelas ono tabarokal ladzi jadi bahwa lagu sing qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata ya liya. Hidup mati liya aku mainku masan. Sehingga apa yang terjadi ini kula cerita sebuah yang gedeng ora urusan. Kula cerita dadan, kula niat dadan. In uridu ilal islah mas tata. Sehingga yang terjadi apa? Setiap kali wong kita, Mustafa Mustafa, setiap kali wong kita untuk musibah